akalnya, ra'yunya, daya pikiran itu lemah sekali. Sehingga dia tidak tahu mana yang maslahat, mana yang baik, dan mana yang buruk. Mana yang maslahat, dan mana yang mudarat. Lihat, keji sekali tuduhan orang-orang munafikun kepada para sahabat. Karena itu tidak ada yang membodohi para sahabat kecuali orang-orang munafikun dan yang beramal seperti amalnya orang-orang munafikun. Yang mengatakan seperti apa yang pernah dikatakan oleh orang-orang munafikun. Para sahabat itu bodoh, para sahabat itu dahulu kuno. Sekarang kita hidup di zaman modern, nggak perlu lagi mengikuti para sahabat. Mereka telah mengikuti perjalanan orang-orang munafikun. Orang-orang munafikun dahulu di Madinah mengatakan para sahabat, maka Allah mengadakan pembelaan kepada para sahabat. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ketahuilah, ini huruf tanbih, pemberitahuan. Ingat dan ketahuilah oleh kalian semua. Sesungguhnya mereka lah, penekanan di sini, sesungguhnya mereka lah yang sebenar-benarnya as-sufaha. Orang-orang yang sufaha, yang bodoh. Akan tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka itu bodoh. Golongan yang kedua adalah orang-orang kafirin yang sangat membenci para sahabat. Keberadaan para sahabat membuat mereka marah sampai pada hari ini. Yang ditakuti oleh orang-orang kafirin adalah apabila kaum muslimin, orang-orang kafirin dari ahlul kitab dan musyrikin secara keseluruhan, apabila kaum muslimin mengikuti perjalanan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, mengambil ilmu dari mereka, berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman mereka, mengikuti akidah mereka, keimanan mereka. Allah perintahkan, berimanlah sebagaimana para sahabat telah beriman. Demikian juga dengan amal dan dakwah. Itu yang sangat ditakuti. Adapun kalau kita berteriak, bersemangat, bermodalkan semangat saja dan keberanian yang semu terhadap orang-orang kafirin dari ahlul kitab dan kaum musyrikin, tetapi kita jauh dari manhaj para sahabat, maka tidak membuat mereka gentar dan tidak membuat kita semakin berani dan semakin mulia, bahkan semakin jauh kita dari Islam. Perhatikan firman Allah Jalla wa'ala di akhir surat Al-Fath. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu washidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana, dan seterusnya sampai pada ayat yang mulia liyaghidha bihimul kuffar. Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang Rasulullah SAW, perjalanan beliau dan ketegasan dari Allah bahwa beliau adalah seorang Rasul, utusan Allah, dan yang mendampingi beliau adalah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Mereka tumbuh sedikit demi sedikit, mereka beribadah kepada Allah, ruku dan sujud dan seterusnya. Maka keberadaan mereka itu membuat murka, membuat marah orang-orang kuffar. Liyaghidha bihimul kuffar. Maka berdasarkan ayat yang mulia ini, Imam Malik mengeluarkan hukum, tidak ada yang marah kepada orang-orang, kepada para sahabat kecuali orang-orang kuffar. Maka barang siapa yang marah kepada para sahabat, membenci para sahabat, murka kepada para sahabat, maka dia kafir berdasarkan ayat yang mulia. Golongan yang kedua yang sangat membenci para sahabat. Sampai pada hari ini ketika sahabat wujudnya, jisimnya, jasadnya tidak ada, apa yang mereka benci? Manhajnya, perjalanannya. Jangan sampai kaum muslimin mengikuti perjalanan para sahabat. Dan ini yang sangat ditakuti oleh orang-orang Yahudi. Saudara ingat,
ketika Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, kamu akan memerangi orang-orang Yahudi sampai Yahudi bersembunyi di balik sebuah batu atau pohon, maka pohon dan batu itu akan berkata, hai Muslim, ini Yahudi di balikku, bunuhlah dia, kecuali pohon Gorbat, kecuali pohon Gorbat, pohon Yahudi. Ini hadis sahih dikeluarkan Bukhari, Muslim dan lain-lain. Yang menarik perhatian kita adalah Nabi yang mulia SAW mengatakan, kamu akan memerangi orang-orang Yahudi sampai Yahudi bersembunyi di balik sebuah pohon, di balik sebuah batu. Dan batu dan pohon itu berbicara kepada kamu, hai Muslim, ini Yahudi, bunuhlah dia. Terjadikah di zaman sahabat? Jawabnya tidak terjadi. Sahabat memerangi Yahudi, Yahudi kalah, hancur, porak-poranda. Yang terakhir adalah terjadi perang Khaybar yang besar. Nabi yang mulia SAW bersama para sahabat memerangi orang-orang Yahudi. Nanti akan terjadi. Tapi kenapa Nabi SAW mengatakan kamu? Para ulama menafsirkan, diantaranya Al-Hafidh Ibn Hajar di kitabnya Fathul Bari, mengatakan bahwa agama orang yang akan memerangi orang Yahudi, agamanya sama dengan agama para sahabat. Tentunya yang dimaksud agamanya di sini adalah cara beragamanya, karena ma'ruf semuanya adalah kaum muslimin. Yang membedakan adalah cara atau sikap beragama. Orang yang akan datang, yang akan memerangi orang-orang Yahudi, sampai orang-orang Yahudi itu lari tunggang langgang dan bersembunyi di balik sebuah pohon dan batu, yang madhabnya, yang manhajnya, cara beragamanya sama dengan cara beragama para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ini yang sangat-sangat ditakuti oleh orang-orang Yahudi. Tapi apabila kita berteriak saja, semangat saja, berani saja, tanpa ilmu, ya di pemahaman yang benar dari para sahabat, maka orang-orang Yahudi tidak takut. Tanyakan kepada Yahudi sendiri. Golongan ketiga yang membenci para sahabat adalah orang-orang Rafidhah, Syiah, dan orang-orang yang mengikuti orang-orang Syiah dari zaman ke zaman sampai pada hari ini. Tidak ada yang lebih membenci para sahabat dari orang-orang Syiah, sehingga di kitab-kitab mereka dikatakan, Allahu Akbar, kalau bukan untuk menjelaskan kedustaan mereka, saya tidak berani membawakannya. Dikatakan bahwa Abu Bakar dan Umar disiksa di neraka lebih keras dari iblis. Itu termaktub di kitab mereka, ada. Baik dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Parsi, yang kemudian dibongkar oleh para ulama kita, dijelaskan kepada kita sehingga kita bisa membacanya. Sahabat-sahabat Musa ditanya, siapa orang yang terbaik di antara kamu? Adalah mereka menjawab, sahabat-sahabat Musa. Demikian juga dengan Isa. Yang terbaik adalah Al-Hawariyin, Al-Hawariyun. Tetapi ketika Syiah ditanya, siapa orang yang terburuk di dalam umatmu? Maka Syiah menjawab, orang yang paling jelek, paling buruk adalah sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada yang keempatnya kecuali mengikuti ahli bid'ah. Sampai Mu'tazilah memuliakan Abu Bakar, Umar, Utsman. Tetapi saudara perlu mengetahui bahwa tidak satu pun kelompok firqah yang ada dalam Islam, melainkan dia ada sesuatu terhadap para sahabat. Walaupun terhadap sebagian sahabat. Adapun Syiah terhadap seluruh para sahabat, kecuali beberapa orang para sahabat yang bisa dihitung dengan jari. Ini adalah penghinaan besar-besaran terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan bahwa beliau tidak berhasil